Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi yang paling agung, Rasul yang paling mulia, yang menjadi penutup segala Nabi, yang menjadi penutup semua Rasul, a'ni habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali sirah nabawi kita yang kemarin sempat tertunda. Kemarin di ujung pembicaraan kita sudah sampai kepada aqwamul Arab, asal muasal keturunan orang Arab. Para ulama ahli sejarah itu sudah kita bahas. Aqwamul Arab dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan Arabul Ba'idah. Sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Arabul Aribah. Dan yang akan kita jelaskan kali ini ialah yang disebut dengan Arabul Musta'ribah. Arabul Musta'ribah, nenek moyang mereka yang pertama, yang tertua, awal mulanya itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Arab Nabi Ibrahim, tapi Musta'ribah, aslinya itu bukan orang Arab. Arab yang diarabkan. Nanti punya anak Nabi Ismail, aslinya itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Siti Sarah, itu bukan Arab, tapi Arabnya adalah Musta'ribah. Dari sinilah ada istilah yang disebut dengan Arabul Musta'ribah. Awal mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdakwah di Babilonia. Ini kalau dibahas khusus sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, ya. Dengan Raja Namrud pada saat itu. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah aqwamul Arabnya. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam itu aslinya dari Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang Irak. Dari Irak, ya. Daerah Ar, pinggir barat Sungai Efrat, dekat dengan Kufah. Ya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dari Irak ke Haran. Kemudian dari Haran melanjutkan perjalanannya ke Palestina dan menjadikan basis dakwahnya itu di Palestina. Ya. Kemudian dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yaitu Siti Sarah akan melanjutkan perjalanannya ke daerah Mesir. Tapi sebelum melanjutkan perjalanannya ke daerah Mesir, Nabi Ibrahim berpesan dulu terhadap Siti Sarah. Karena mendengar di Mesir itu ada raja yang lalim, raja yang zalim. Apa kezaliman raja tersebut? Suka dan senang terhadap wanita yang sudah menjadi istri orang lain. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Sarah, "Wahai Sarah, kita akan melanjutkan perjalanan ke daerah Mesir, tapi saya amanatkan kepada engkau, nanti apabila bertemu dengan si raja atau bertemu dengan pasukannya raja, kita bilangnya kita itu adalah saudara saja. Jangan dibilang bahwa engkau adalah istriku, jangan dibilang bahwa saya adalah suamimu. Kita sampaikan saja bahwa kita itu adalah saudara." Karena memang dalam Islam itu tidak salah saudara seiman, saudara seislam meskipun sekaligus adalah suami istri. Untuk menghindari kezaliman si raja dari Mesir tersebut. Maka dilanjutkanlah perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah. Benar sekali, ternyata di perjalanan ditemukan oleh para prajurit si raja yang mengetahui ada wanita cantik yaitu Siti Sarah berjalan dengan
suaminya itu Nabi Ibrahim. Dan mereka tahu rajanya itu senang dengan istri orang, senang dengan seorang wanita yang cantik yang sudah dimiliki oleh orang lain. Maka dibawalah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Sarah ke kerajaan. Kemudian bertemulah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah dengan Raja Fir'aun pada saat itu. Tapi ini perlu digarisbawahi, Fir'aun di sini bukan Fir'aun Raja Ramses yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ini istilah Fir'aun itu bukan nama manusia, tapi istilah Fir'aun itu adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir. Itu seperti itu. Ya. Maka ditangkaplah Nabi Ibrahim beserta Siti Sarah. Lalu apa yang terjadi? Benar sekali, sesuai dengan dugaan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa si raja tersebut akan melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap istrinya. Maka ketika si raja melihat keanggunan, kecantikan, ya cantik jelitanya Siti Sarah, maka itu si raja memiliki maksud yang tidak baik terhadap Siti Sarah. Dibawalah Siti Sarah, kemudian si raja tersebut ingin menyalurkan hasratnya, menyalurkan nafsunya terhadap Siti Sarah, tapi Siti Sarah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Allah, Engkau Maha tahu, aku ini adalah wanita yang soleha yang hanya diriku ini adalah untuk suamiku saja. Ya Rob, lindungi saya." Kemudian si raja yang zalim tersebut tiba-tiba kram, stroke. Tangannya tidak bisa bergerak. Kemudian kata si raja, "Hai perempuan, doakan saya kembali. Minta kepada Tuhanmu agar aku dikembalikan menjadi manusia yang normal seperti biasa." Maka Siti Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan kembali tersebut. Tapi ternyata setelah sembuh, si raja tersebut malah mau menyakiti kembali Siti Sarah. Raja tersebut ingin menyalurkan kembali maksudnya terhadap Siti Sarah. Maka Siti Sarah berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan membeku tangannya, membeku kakinya. Kemudian si raja minta lagi kepada Siti Sarah, "Doakan aku kembali." Didoakan kembali oleh Siti Sarah. Kemudian yang ketiga kalinya, si raja tetap ingin melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Siti Sarah. Maka Siti Sarah berdoa kembali kepada Allah. Akhirnya si raja tersebut pun diam, tidak bisa gerak. Kram, kaku. Hanya yang geraknya itu hanya mulutnya saja. Kemudian terucaplah dari mulut si raja Fir'aun tersebut, "Wahai Sarah, mintalah terhadap Allah, mintalah terhadap Tuhanmu. Saya yakin engkau adalah wanita yang soleha. Saya yakin engkau adalah wanita yang baik. Maka mintalah terhadap Tuhanmu, sembuhkanlah aku, dan aku janji aku tidak akan mengganggu kamu lagi, wahai Sarah. Dan sebagai hadiah bahwa engkau itu adalah wanita yang sangat baik, dicintai oleh Tuhanmu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau hanya mencintai suamimu, aku akan hadiahkan nanti setelah aku sembuh, aku akan hadiahkan anakku untuk menjadi pembantumu." Ini para ulama yang lain ada yang menyebutkan ini yang dihadiahkan bukan anaknya, tapi hamba sahaya atau budaknya si raja tersebut. Tapi diverifikasi oleh Syekh Al-Mansur Furi, beliau menyebutkan itu bukan budak, tapi itu adalah anaknya si raja tersebut yang sengaja dihadiahkan kepada Siti Sarah. Siti Hajar itu bukan budak, kata Syekh Mansur Furi. Itu menyebutkan dia itu adalah anaknya si raja, bukan budaknya. Maka Siti Sarah pun berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan kesekian kalinya untuk si raja. Maka akhirnya si raja pun sembuh. Dan raja itu pun tahu bahwa Siti Sarah ini adalah wanita yang sangat luar biasa, sangat takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si raja tersebut pun menepati janjinya. Diberikanlah anaknya untuk menjadi budak, untuk menjadi pembantunya Siti Sarah. Maka Siti Sarah ini dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi kemana? Ke Palestina. Kembali lagi ke Palestina. Dan ini Sarah sudah cukup, usianya sudah cukup berumur ya. Nabi Ibrahim juga sudah cukup berumur. Dikala itu Siti Sarah merenung, melihat khawatir, kasihan terhadap suaminya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah tua tapi belum juga memiliki seorang anak. Padahal Nabi Ibrahim seringkali berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, berikanlah saya keturunan-keturunan anak-anak yang soleh ya Allah.
Tapi ternyata sejauh ini pernikahan yang sudah lama dengan Siti Sarah belum juga membuahkan hasil, belum juga punya anak. Maka Siti Sarah merasa kasihan terhadap suaminya. Yang akhirnya Siti Sarah punya inisiatif untuk menikahkan suaminya dengan Siti Hajar. Kata Siti Sarah, "Wahai Ibrahim, wahai suamiku." Kata Nabi Ibrahim, "Ada apa Sarah?" "Kita belum punya anak." Kata Nabi Ibrahim, "Ya gak apa-apa. Belum waktunya saja Allah memberikan anak untuk kita." "Iya, tapi bagaimana kalau engkau menikah lagi dengan orang lain?" Kata Nabi Ibrahim, "Oh, tiada lagi wanita yang aku cintai kecuali engkau, wahai Sarah." "Enggak, saya enggak mau nikah lagi dengan orang lain." Kata Sarah, kamu harus nikah lagi dengan orang lain biar kita punya keturunan, biar engkau punya keturunan, biar engkau punya anak, biar punya anak yang bisa melanjutkan dakwamu, wahai Ibrahim." Kata Nabi Ibrahim, enggak apa-apa. Saya menunggu anak dari kamu saja." "Wahai Ibrahim, saya juga tidak meragukan cintamu, saya juga tidak meragukan kasih sayangmu. Tapi kan kau tahu sendiri, aku ini sudah diklaim sebagai wanita yang sudah tua dan ada yang mengatakan aku ini sudah mandul. Maka kau harus menikah dengan orang lain." Kata Nabi Ibrahim, enggak, harus, kata Sarah. Ini Sarah menyuruh untuk menikah lagi, sementara Nabi Ibrahim menolak. Tapi akhirnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya sudah, kalau memang kamu memaksa, kau saja yang carikan calon untuk saya." Akhirnya kata Siti Sarah, "Saya punya calonnya, yaitu Hajar. Kau menikah dengan Siti Hajar." Akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Tak lama kemudian lahirlah seorang anak yang didamba-dambakan, seorang anak yang ditunggu-tunggu, yang bernama Ismail. Sebagian ulama mengartikan Isma artinya mendengar, Il artinya Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya Nabi Ibrahim, ingin memiliki seorang anak, ingin memiliki keturunan. Ya, punya anak Nabi Ismail. Ini belum jadi nabi, punya anak Ismail namanya. Nabi Ibrahim sangat bahagia sekali memiliki seorang anak. Siti Sarah merasa bahagia sekali ada anak di rumahnya dan suaminya punya anak. Siti Hajar pun sangat bahagia memiliki seorang anak. Tapi lama-kelamaan Nabi Ibrahim sangat terfokus, lebih fokus, lebih memperhatikan Nabi Ismail. Sampai naluri kewanitaannya Siti Sarah itu timbul. Ada rasa benci, kenapa? Ibrahim jadi sekarang mah jadi fokusnya terhadap Ismail saja. Ismail lagi, pulang dari kerja, Ismail lagi, pulang dari sana, Ismail lagi. Maka naluri kewanitaannya muncul, timbul api rasa cemburu dari hatinya. Ya. Api rasa cemburu dari hatinya, maka Siti Sarah meminta terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, daripada saya takut berbuat tidak baik terhadap Ismail dan Hajar, tolong jauhkan saya dari Ismail dan jauhkan saya dari Hajar. Jauhkan saya tidak ingin melihat mereka. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Tolong jauhkan dari hadapan saya." Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar, membawa Ismail yang masih kecil. Ini Ismail masih kecil. Ini nanti sejarah selanjutnya akan punya anak juga dari Siti Sarah. Sebagian para ulama menyebutkan itu di dalam kitab-kitab atau dalam sejarah-sejarah menyebutkan rentan waktu dari kelahiran Nabi Ismail dengan lahirnya nanti Nabi Ishak dari Siti Sarah itu sekitar 13 tahunan. Tapi kali ini kita bahas ini saja dulu. Maka dibawalah Siti Hajar dan Nabi Ismail dari Palestina menuju suatu daerah. Daerah tersebut adalah daerah Hijaz. Sering kita kenal sekarang dengan istilahnya Makkah Al-Mukarramah. Dibawa ke daerah Hijaz. Kemudian disimpanlah, diletakkanlah Nabi Ismail itu oleh Nabi Ibrahim di tenda. Dan duduklah Siti Hajar pula di tenda tersebut. Perbekalan disiapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, air yang geriba yang diisi dengan air, kemudian makanan dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hendak kembali ke Palestina. Siti Hajar memanggil-manggil, "Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim," kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan sambil menyucurkan air mata. Sedih rasanya, anak dan istrinya ditinggal di sebuah daerah yang sangat jauh dari mana-mana, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Kata Hajar, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?
Nabi Ibrahim terus berjalan. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan saya di sini? Nabi Ibrahim pun terus berjalan. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan saya di sini? Nabi Ibrahim terus berjalan. Keempat kalinya. Ada yang menyebut ketiga kalinya. Siti Hajar, ya. Siti Hajar ingat bahwa suaminya itu adalah seorang nabi, ingat bahwa suaminya itu adalah seorang rasul utusan Allah. Maka Siti Hajar dengan penuh keimanan bertanya terhadap suaminya, Allahu amaroka bihada. Wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan semua ini? Maka Nabi Ibrahim pun menganggukkan kepalanya. Iya wahai istriku, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Siti Hajar memberikan motivasi sekaligus menegarkan hatinya Nabi Ibrahim. Dan sekaligus menjadi motivasi untuk dirinya sendiri. Kalau ini perintah Allah, kata Siti Hajar, idzal layyudayyi'ana, kata Siti Hajar, idzal layyudayyi'ana. Pasti Allah tidak akan membiarkan kami terlantar di daerah ini. Silahkan wahai suamiku. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah akan menjaga kami. Silahkan wahai suamiku. Akhirnya Nabi Ibrahim pun pergi dengan tenang. Sambil pergi, kemudian Siti Hajar kembali lagi kepada Nabi Ismail yang masih bayi sekala itu, masih bayi yang merah. Kemudian Nabi Ibrahim melangkahkan kakinya berjalan. Dalam perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, berdoa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ini doanya. Rabbana inni askantu min durriyati. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, gurun pasir yang gersang, tidak ada tanaman apapun di sana, rumput pun tidak tumbuh di sana. Biwadin ghairi dhi zar'in, ya Rob, aku tinggalkan sebagian keturunanku di tanah yang tidak ada tanaman apa-apa ya Rob. Inda baitikal muharram, akan tetapi saya tinggalkan anak dan istriku itu di dekat Baitullah yang dihormati. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan lagi doanya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Lalu Nabi Ibrahim pun berdoa lagi untuk mereka, yaitu untuk Siti Hajar dan untuk Nabi Ismail. Apa doa kelanjutannya? Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kata Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka ya Rob, jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Ini luar biasa doa Nabi Ibrahim. Nanti kita akan ketahui, ini ramainya kota Mekah sampai sekarang ini tidak terlepas juga dari doanya Nabi Ibrahim. Condong hati manusia itu terhadap mereka. Kita juga kan, ini mungkin terpanggil oleh doanya Nabi Ibrahim. Hati kita selalu rindu dengan Baitullah, selalu rindu dengan kota Mekah, selalu rindu dengan kota suci itu. Mungkin ini juga adalah panggilan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ya. Kemudian doanya lagi dilanjutkan, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun, dan berikanlah rezeki kepada mereka, kata Nabi Ibrahim, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka bersyukur ya Allah.
Jadi doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti kita akan ketahui bagaimana efek dari doanya Nabi Ibrahim ini. Lalu lanjut Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Bagaimana nasib Hajar? Bagaimana nasib Ismail? Sehari dua hari ini Hajar masih ada bekal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di hari-hari selanjutnya Siti Hajar kehabisan air. Siti Hajar kehabisan air. Mencari air ke sana kemarin, melihat bayinya itu yang sangat kehausan. Maka Hajar berlari ke Bukit Sofa untuk mencari barangkali di sana ada air. Berlari ke Bukit Sofa. Kemudian dari Sofa lihat lagi ke daerah Marwa, itu sepertinya ada air karena di padang pasir kalau terkena panas matahari yang sangat luar biasa, itu kan memantulkan cahaya, yang mana cahaya itu sepertinya ada air. Maka Siti Hajar pun kembali ke Bukit Marwa. Dari Bukit Marwa kembali lagi ke Sofa, gak ada air. Sampai sebagian ulama menyebutkan itu sampai 7 kali bolak-balik mondar-mandir dari Sofa Marwa, sa'i berjalan. Sampai sekarang kepada umat Islam itu menjadi diantara syariatnya Nabi Muhammad SAW dalam melakukan ibadah haji. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Ya, diantaranya dari Sofa ke Marwa, bolak-balik sampai 7 kali balikan. Yang ternyata sesudah capek akhirnya Siti Hajar kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam yang waktu kecil. Sebagian ulama ada yang menyebutkan Jibril turun kemudian menghantamkan sayapnya ke padang pasir tersebut dan mengeluarkan air. Air tersebut dinamakan dengan air Jam-Jam. Sebagian lagi menyebutkan bahwa dari telapak kakinya Ismail menekan-nekan kakinya itu ke tanah, kemudian dihentak-hentakan kakinya itu ke tanah, keluarlah air. Sampai oleh Siti Hajar saking bahagia luar biasanya mendapatkan air, Siti Hajar sampai mengumpulkan air. Kata Siti Hajar, jam, berkumpullah. Ini kata jam ini sebetulnya bahasa Irak, bahasa Babilonia atau bahasa Palestinanya Siti Hajar saat itu. Jam, berkumpullah. Yang sampai saat ini kita kenal dengan istilah air jam-jam. Ya, seperti itu. Dan kisah kelanjutannya ini nanti kota Mekah akan ramai. Ya, nanti kota Mekah akan ramai, akan didatangi oleh orang-orang sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya, nanti akan datang kabilah dari Yaman, Zurhum kedua. Dan insya Allah untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kedatangan kabilah dari Yaman, Zurhum kedua ke kota Mekah. Ini disebabkan diantaranya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disebabkan pula adanya air di dekat Ka'bah atau di kota Mekah tersebut yang disebut dengan air Jam-Jam. Mungkin pertemuan kali ini disampaikan sampai sini saja dulu ya. Sekian sampai di sini saja terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, hilaf dan salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.